Penangkapan Joko Chandra di Malaysia ditanggapi Menko Polhukam Mahfud MD dengan syukur. Menko Polhukam juga akan menindak dengan tegas oknum penegak hukum dan instansi hukum yang terkait. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Menko Polhukam. Tanggapan pertama tentu alhamdulillahirobbilalamin, saya tadi langsung bersujud syukur gitu ya. Begitu mendapat kepastian berita itu dari Malaysia gitu. Tetapi saya tidak terlalu kaget karena saya tahu dia akan tertangkap itu sudah sejak tanggal 20 Juli yang lalu. Jadi pada tanggal 20 Juli, 10 hari yang lalu, hari Senin, saya itu mengundang rapat lintas kementerian, Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Saya undang semua untuk merencanakan satu semacam operasi gitu. Tetapi sebelum rapat itu berlangsung, gitu, rapat itu diselenggarakan jam 17.30 sore. Jam 11 itu tiba-tiba jam 11.30 gitu tiba-tiba Kabar Reskrim datang, Pak Listio Sigit ke kantor saya. Itu tanggal 20 minggu lalu. Dia menyatakan polisi sudah menyiapkan sebuah operasi penangkapan. Pada waktu itu kan ada yang usul seperti IPW, Boyamin agar dan banyak pihak agar Presiden Jokowi secara G2G antar government, antar pemerintah gitu menghubungi pemerintah Malaysia untuk menyerahkan Joko Chandra. Nah, tetapi pada waktu itu Pak Listio Sigit meyakinkan kami tidak usah G2G Pak, cukup P2P, police to police, dari polisi ke polisi. Kami akan melakukan operasi mulai nanti malam, kata Pak Sigit, tanggal 20 itu, mulai nanti malam untuk melakukan penangkapan karena kami sudah tahu tempatnya. Sesudah saya berdiskusi kira-kira 10 menit, saya yakin bahwa polisi bisa melakukan itu, sehingga sejak itu juga saya tahu hanya nunggu waktu. Tetapi ada kesepakatan bahwa yang tahu operasi ini hanya Presiden, Kapolri, dan Menko Polhukam yang di atasnya Pak Sigit itu. Sehingga kami bersepakat untuk diam. Itulah sebabnya sejak tanggal 20 saya tidak pernah bicara secara spesifik bagaimana menangkap Joko Chandra. Saya hanya selalu katakan sekarang yang diperlukan itu tindakan ke dalam. Polisi siapa yang terlibat, Kejaksaan Agung siapa yang terlibat, Kemenkumham kalau ada di imigrasi yang terlibat supaya ditindak. Urusan yang satunya menangkap Joko Chandra itu sudah ada yang memprosesnya, melakukannya tersendiri. Dan malam ini sudah kejadian penangkapan itu. Bagaimana dengan kemungkinan akan melakukan PK, Pak Mahfud? Iya, penting kemungkinan melakukan PK. Resminya kemarin permohonan PK Joko Chandra oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu di dalam hukum bukan ditolak. Dalam bahasa sehari-hari kan banyak wartawan yang nulis permohonan PK Joko Chandra ditolak. Bukan ditolak, tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu artinya tidak memenuhi syarat administratif salah satunya. Oleh karena itu, begitu Joko Chandra itu sekarang menjadi terpidana, itu memenuhi syarat untuk minta PK lagi. Oleh sebab itu juga maka mungkin saja dalam waktu dekat Joko Chandra itu mengajukan PK lagi ke pengadilan. Untuk itu, kalau sudah dia mengajukan PK lagi ke pengadilan, itu sudah bukan urusan pemerintah, bukan urusan presiden, ya. Karena pengadilan itu urusan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu yang harus dipelototi sekarang itu adalah proses peradilannya di Mahkamah Agung, sehingga kita berharap pimpinan Mahkamah Agung juga memperhatikan ini secara sungguh-sungguh, ya. Karena pemerintah tidak boleh ikut campur lagi. Kadang-kala masyarakat itu kan mencampur adukkan antara tugas Mahkamah Agung dan tugas pemerintah. Tugas pemerintah itu menghadirkan sekarang terhukum, menghadirkan terpidana. Nah, urusan peradilannya itu sudah urusan
Mahkamah Agung kalau dia minta PK gitu. Sama dengan kasus lain, pemerintah itu tidak bisa ikut campur ke pengadilan, tapi menghadirkan terdakwanya itu tugas pemerintah gitu. Dan itu sudah dilakukan dalam beberapa kasus terakhir ini, meskipun kemudian masyarakat mempersoalkan soal hukumannya misalnya, itu kan urusan pengadilan ya. Seperti Maria Pauline sudah kita tangkap, sekarang Joko Chandra, kemudian pengadilan kepada Mas Novel Baswedan sudah dihadirkan terdakwanya. Urusan vonisnya itu kan urusan pengadilan, bukan urusan presiden gitu. Begitu. Jadi kedepannya ini supaya Mahkamah Agung kita awasi, tetapi saya tetap akan berkoordinasi ke dalam agar pejabat-pejabat yang terlibat itu ditindak. Itu ditindak, pejabat yang terlibat. Dan saya percaya, saya merasa nyaman kerjasama dan percaya pada integritas Jaksa Agung dan Kapolri yang sekarang ini beserta Kabareskrim. Sesudah saya berdiskusi dari hati ke hati selama beberapa kali, saya tahu mereka ini bersungguh-sungguh dan tidak terbebani oleh masa lalu, sehingga lebih leluasa dia untuk melakukan tindakan, dan itu pasti bisa. Saya akan mendorong ke arah sana sekuat-kuatnya sebagai Menko Polhukam.